langsung aja kita sambut Nur Hasanah Soherman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nih jawab salamnya. Kalau biar semangat anda kasih pantun dulu ya. Tangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lompat. Jika anda umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri biwatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang. Dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang saat ini dengan ketawa minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama yang saya hormati Mudirul Matal Musyawarah yakni Abinul Kiram Sayyidiyah Manuawi Matal Nawal Betul Hayati Asyarifah. Dan yang saya hormati pula Raisul Matal Musyawarah yakni Al-Ustaz Haji Sumadani. Semoga diberikan keistiqomahan dalam mengajar kita semua. Amin amin ya rabbal amin. Dan yang saya hormati pula para segenap dewan juri dan asatidz ustazah yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajamnya kepada beliau-beliau semua. Santriwan santriwati rahimakumullah. Suzon adalah perkiraan, dugaan dan bersikap baik kepada orang lain tanpa berpikir buruk sedikit pun demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lawan suzon ialah suzon yang artinya berburuk sangka. Orang yang suzon sifatnya lebih baik daripada orang yang suzon. Sifat suzon akan menjadikan hubungan yang halus antara sesama teman, saudara dan tetangga. Orang yang suzon akan memiliki kekompakan dalam bergotong royong, bekerjasama, dan hati akan lebih tenang. Secara garis besar, tujuan terbagi menjadi 3. Ada yang tahu nggak itu apa aja? Tujuan itu terbagi menjadi 3, yaitu tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kepada diri sendiri, dan tujuan kepada sama makhluk. Tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita wujudkan dengan sikap sabar, tawakal, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Dan tujuan kepada diri sendiri dapat kita wujudkan dengan sikap percaya diri, optimis, serta inisiatif. Sedangkan tujuan kepada sama makhluk dapat kita wujudkan dengan sikap berpikir positif dan sikap saling hormat menghormati antar sama manusia. Kita harus selalu berprasangka baik, karena dengan prasangka baik kita akan mendapatkan kebaikan dan dapat dijauhkan dari penyakit hati, dendam dan iri hati. Adapun jika sifat tersebut tidak melekat pada hati kita, maka sebenarnya disebut bujukan setan sedang merjai tubuh kita. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan faqaritumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari persangka. Sesungguhnya sebagian persangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 di atas terdapat pesan yang dimana kita harus menghindari 3 hal, yaitu menggunjing, berprasangka, dan mencari kesalahan orang lain. Santriwan santriwati rahimakumullah. Kira-kira berapa persen yang didasari oleh kebenaran? Buruk sangka bukanlah ciri orang beriman. Karena orang beriman itu pasti lebih mendahulukan
berbaik sangka kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Bahkan Imam Syafi'i berwasiat kepada umat Islam agar siapapun yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka hendaklah ia selalu berbaik sangka kepada siapapun. Berbaik sangka ini bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Itu artinya kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan kebaikan dan kita akan diselamatkan di akhirat. Dan jika Allah memperlakukan manusia sesuai dengan prasangka baik manusia itu, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ibnaduni abdi fal yadu nabi masya", yang artinya, aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku, maka silakan berprasangka apa saja terhadapku. Kalau Allah memperlakukan manusia sesuai dengan prasangka baik manusia itu, maka akan lebih bagus jika manusia berprasangka yang baik-baik saja. Akal yang sehat dan jiwa yang lurus pasti akan lebih memilih berprasangka yang baik-baik saja. Ada yang tahu kan hikmah dari sujon itu apa? Gak tahu. Hikmah dari sujon itu antara lain adalah bersyukur, adalah kehidupan Tuhan yang tentram, tenang, dan tanpa dibayangi dengan rasa takut. Yang kedua, semua takdir dianggap dengan baik. Dan yang ketiga, selalu evaluasi rendah hati dan selalu evaluasi diri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sikap bersyukur, introspeksi diri, ingat Allah, dan ikhlas. Oleh sebab itu kita harus menjauhi sifat berburuk sangka. Karena dengan kita sifat berbaik sangka, maka kita akan mendapatkan serta manfaatnya. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.